Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Baik, di sini kami dari kelompok 4, mata kuliah asesmen dan evaluasi pembelajaran akan memaparkan materi terkait soal untuk penilaian hasil dan proses pembelajaran matematika. Adapun anggota kelompok 4 yaitu yang pertama ada Siti Nurrohmah dengan NIM 2310210005 dari kelas 3D. Yang kedua ada Luh Made Gita Laksmi dengan NIM 2213011045 dari kelas 3D. Yang keempat ada I Gusti Sri Agung Indragani Jayaningrat dengan NIM 2213011065 dari kelas 3D. Dan terakhir yaitu saya sendiri, Ria Putri Azara dengan NIM 2213011091 dari kelas 3E. Di sini kami memiliki 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada evaluasi pembelajaran, yang kedua tes sebagai alat evaluasi untuk penilaian hasil dan proses pembelajaran matematika, yang ketiga ada angket non-tes sebagai alat evaluasi untuk penilaian hasil dan proses pembelajaran matematika, yang keempat ada soal untuk penilaian hasil dan proses pembelajaran matematika, yang kelima ada contoh angket non-tes. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait materi yang pertama, yaitu evaluasi pembelajaran. Pengertian evaluasi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada evaluasi menurut Pompang 1974 merupakan penilaian terhadap data yang dikumpulkan melalui kegiatan asesmen. Yang kedua ada menurut Calomesi 1995, evaluasi adalah suatu keputusan tentang nilai berdasarkan hasil pengukuran. Yang ketiga ada Arifin 2013 mengemukakan bahwa pada hakikatnya evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas, nilai dan arti daripada sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka mengambil suatu keputusan. Yang keempat ada Hari Kunto 2021 mengungkapkan bahwa evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan. Secara umum, evaluasi adalah suatu proses menilai, mengukur, mengoreksi, dan perbaikan pada suatu kegiatan yang diselenggarakan dengan membandingkan proses rencana dengan hasil yang dicapai. Sementara, evaluasi pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan pengukuran dan penilaian pembelajaran. Selanjutnya ada ciri-ciri evaluasi pembelajaran. Ada 5 ciri evaluasi pembelajaran sebagaimana diungkapkan oleh Suharsini, yaitu ciri pertama, evaluasi dilakukan secara tidak langsung. Sebagai contoh, mengetahui tingkat intelijen seorang anak akan mengukur kepandaian melalui ukuran kemampuan menyelesaikan soal-soal dengan acuan bahwa tanda-tanda anak yang intelijen adalah anak yang mempunyai 1. Kemampuan untuk bekerja dengan bilangan, yang kedua ada kemampuan untuk menggunakan bahasa yang baik, yang ketiga ada kemampuan untuk menanggap sesuatu yang baru, cepat mengikuti pembicaraan orang lain, yang keempat ada kemampuan untuk mengingat-ingat, yang kelima ada kemampuan untuk memahami hubungan termasuk menangkap kelucuan, yang keenam ada kemampuan untuk berfantasi. Lalu ciri yang kedua yaitu penggunaan ukuran kuantitatif. Evaluasi pembelajaran bersifat kuantitatif artinya menggunakan simbol bilangan sebagai hasil pertama pengukuran. Setelah itu diinterpretasikan ke bentuk kualitatif. Contoh, dari hasil pengukuran, Tika mempunyai IQ 125. Sedangkan IQ Tini 105. Dengan demikian, maka Tika dapat digolongkan sebagai anak yang pandai, sedangkan Tini anak yang normal. Ciri ketiga dari evaluasi pembelajaran yaitu bahwa penilaian menggunakan unit-unit untuk satuan yang tetap, karena IQ 105 termasuk anak yang normal. Ciri keempat adalah bersifat relatif, artinya tidak sama atau tidak selalu tetap dari satu waktu ke waktu yang lain. Contoh, hasil ulangan yang diperoleh Mianti hari Senin adalah 80.
hasil hari Selasa 90, tetapi hasil ulangan hari Sabtu hanya 50. Ketidaktepatan hasil penilaian ini disebabkan karena banyak faktor. Salah satunya mungkin pada hari Sabtu Mianti sedang risau hatinya menghadapi malam minggu sore harinya. Ciri kelima dalam evaluasi pembelajaran adalah bahwa dalam evaluasi pembelajaran itu sering terjadi kesalahan-kesalahan. Adapun sumber kesalahan dapat ditinjau dari beberapa faktor, yaitu yang pertama terletak pada ukurannya, yang kedua pada orang yang melakukan penilaian, yang ketiga anak yang dinilai, yang keempat situasi di mana penilai berlangsung. Selanjutnya ada tujuan. Secara umum, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran secara luas. Chittenden secara sederhana mengklasifikasi tujuan penilaian dan kemudian tujuan tersebut diuraikan oleh Arifin sebagai berikut. Yang pertama ada keeping track, yaitu untuk menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua ada checking up, yaitu untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga ada finding out, yaitu untuk mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga guru dapat dengan cepat mencari alternatif solusinya. Yang keempat ada summing up, yaitu untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Hasil penyimpulan ini dapat digunakan guru untuk menyusun laporan kemajuan belajar ke berbagai pihak yang berkepentingan. Baik, selanjutnya ada fungsi. Anas Sudijono pada tahun 2003 memposisikan fungsi evaluasi pembelajaran menjadi dua fungsi, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Kedua fungsi tersebut antara lain, 1. Fungsi umum. Secara umum, evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses setidaknya memiliki 3 macam fungsi pokok. Menurut Anas Sudijono, yaitu 1. Mengukur kemajuan, yang kedua penunjang penyusunan rencana, dan yang ketiga, memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Lalu yang kedua adalah fungsi khusus. Secara khusus, fungsi evaluasi dalam dunia pendidikan dapat dilihat dari 3 segi, yakni segi psikologis, yang kedua segi didaktik, yang ketiga segi administratif. Selanjutnya ada fungsi evaluasi pembelajaran yang dikemukakan oleh Cabib Toha pada tahun 1991. Dilihat dari kepentingan masing-masing pihak, yakni pertama ada fungsi evaluasi bagi guru. 1. Mengetahui kemampuan belajar peserta didik. Yang kedua, mengetahui kedudukan masing-masing individu peserta didik dalam kelompoknya. Yang ketiga ada mengetahui kelemahan-kelemahan dalam proses pembelajaran. Yang keempat ada memperbaiki proses belajar dan mengajar. Lalu yang kedua ada fungsi evaluasi bagi peserta didik. 1. Mengetahui kemampuan dan hasil belajar. Yang kedua, memperbaiki cara belajar. Yang ketiga, menumbuhkan belajar dalam motivasi. Selanjutnya ada prinsip. Ada 3 prinsip dasar dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran agar terlaksana dengan baik, yaitu 1. Prinsip komprehensif. Prinsip ini juga disebut dengan prinsip keseluruhan, yakni pelaksanaan evaluasi pembelajaran dilaksanakan secara bulat, utuh, dan menyeluruh. Yang kedua ada prinsip kontinuitas. Prinsip ini juga disebut sebagai prinsip kesinambungan, yaitu evaluasi pembelajaran yang dilakukan secara periodik, teratur, dan sambung menyambung. Yang ketiga ada prinsip objektivitas. Yang dimaksud prinsip objektivitas adalah hasil evaluasi pembelajaran dikatakan baik jika dapat terlepas dari faktor-faktor yang bersifat subjektif. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya I Gusti Sri Agung Indiagani Janingrat dengan NIM 2213011005 dari kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi tes sebagai alat evaluasi untuk penilaian hasil dan proses pembelajaran matematika. Tes menurut Cronbach 1984 merupakan prosedur sistematis untuk mengamati perilaku individu dan menjelaskan perilaku tersebut dengan bantuan skala numerik atau kategori. Tes digunakan untuk mengukur perilaku dan hasil pengukuran digunakan untuk menginterpretasikan perilaku tersebut. Pengkategorian tes sudah banyak dilakukan, salah satunya dibuat oleh Fernandez
1984 yang mengategorikan tes ke dalam dua kelompok, yaitu tes untuk mengukur tampilan maksimum dan tes yang mengukur tampilan khusus atau tipikal. Ada dua jenis tes, yaitu tes standar dan tes non-standar. Secara umum, bentuk tes dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu tes objektif dan subjektif. Tes objektif adalah bentuk tes yang memberikan alternatif jawaban kepada responden. Responden diberi peluang untuk memilih alternatif jawaban yang disediakan. Ada beberapa bentuk tes objektif. Yang pertama yaitu tes benar-salah. Tes benar-salah adalah tes yang memuat butir-butir pernyataan atau statement. Butir pernyataan tersebut ada yang menilai benar dan ada yang menilai salah. Responden hanya menuliskan atau menandai kode tertentu pada setiap butir pernyataan yang menyatakan butir pernyataan itu benar atau salah. Yang kedua yaitu tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda adalah tes yang memuat serangkaian informasi yang belum lengkap. Dan untuk melengkapinya, responden diberi tugas untuk memilih jawaban dari berbagai alternatif pilihan yang sudah disediakan. Yang ketiga yaitu tes pilihan asosiasi adalah modifikasi dari tes pilihan ganda. Tes pilihan asosiasi juga terdiri dari satu pernyataan atau pernyataan dan beberapa alternatif jawaban. Hanya saja terdapat lebih dari satu jawaban yang benar. Yang keempat yaitu tes hubungan antara hal. Merupakan soal yang memuat pernyataan dan alasan dengan pola pernyataan, sebab, dan alasan. Yang kelima, tes penjodohan. Dalam bentuk tradisional, tes menjodohkan terdiri dari dua kolom yang paralel. Tiap kata, bilangan, atau simbol pada satu kolom dijodohkan dengan kalimat, frasa, atau kata dalam kolom yang lain. Yang keenam, jawaban singkat. Jawaban singkat memuat butir tes yang bisa dijawab dengan kata, frasa, bilangan, atau simbol. Butir tes jawaban singkat menggunakan pertanyaan langsung dan siswa diminta untuk memberi jawaban secara singkat, tepat, dan jelas. Butir jawaban singkat cocok untuk mengukur berbagai hasil belajar yang relatif sederhana. Yang ketujuh yaitu tes melengkapi. Butir tes melengkapi hampir sama dengan jawaban singkat, yaitu merupakan tipe butir tes yang bisa dijawab dengan kata, frasa, bilangan, atau simbol. Yang kedua yaitu tes subjektif. Jika tes objektif memberi alternatif jawaban kepada responden, maka tes subjektif memberi peluang kepada responden untuk menjawab butir tes sesuai dengan cara masing-masing. Ada beberapa bentuk tes subjektif antara lain. Yang pertama, tes uraian. Selain digunakan dalam pembelajaran, tes uraian adalah salah satu bentuk tes yang digunakan juga dalam instrumen penelitian. Tes ini digunakan biasanya pada subjek penelitian yang sifatnya kecil. Yang pertama, tes uraian bebas, yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk memberikan opini serta alasan yang diperlukan. Jawaban singkat tidak dibatasi oleh persyaratan tertentu. Yang kedua yaitu tes uraian terstruktur atau terbatas. Merupakan suatu yang meminta siswa untuk memberikan jawaban terhadap soal dengan persyaratan atau batasan tertentu. Yang selanjutnya, tes kinerja adalah tes yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas suatu pekerjaan yang terselesaikan, keterampilan dan ketepatan dalam melakukan operasi, kecepatan dan kemampuan dalam merencanakan pekerjaan, atau identifikasi komponen. Yang ketiga yaitu tes proyek. Tes proyek atau lebih umum dikenal asesmen proyek menuntut kemampuan responden yang terintegrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Sekian penjelasan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Nurmah dari kelas 3D dengan NIM 231021005. Di sini saya akan memaparkan materi tentang angkat sebagai alat evaluasi dan proses pembelajaran matematika. Nah, ada beberapa teknik pengumpulan data yang tergolong teknik non-tes, yaitu pertama ada angket, kedua observasi, ketiga wawancara, keempat studi dokumen, kelima semantik diferensial, keenam itu ada pemungutan suara atau polling. Nah, selanjutnya itu ada soal untuk penilaian hasil dan proses pembelajaran matematika. Motivasi, proses, dan penerimaan informasi harus dimiliki oleh guru agar mengurangi kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi di lingkungan dunia pendidikan dalam pembuatan soal. Salah satu syarat soal bermutu baik adalah bahwa soal tersebut itu harus sahih atau valid, andal,
atau reliable, dan adil atau fairness. Nah, soal tes objektifnya itu pertama itu ada tes benar salah. Nah, seperti yang telah dipaparkan pada kajian sebelumnya, tes benar salah adalah tes yang memuat butir-butir pernyataan di mana soal dijawab dengan cara menuliskan atau menandai huruf B pada butir pernyataan yang benar dan menuliskan atau menandai huruf S pada butir pertanyaan yang salah. Bisa dilihat contohnya itu seperti gambar di samping ya, teman-teman semua. Lalu selanjutnya itu ada tes pilihan ganda. Nah, bentuk tes pilihan ganda ini merupakan bentuk tes yang paling umum digunakan dalam penelitian, di mana responden hanya menulis, mengingkari atau memberi tanda, bisa silang atau centang pada nomor pilihan jawaban. Bisa dilihat ini ada contohnya ya, teman-teman. Lalu yang ketiga itu ada tes pilihan asosiasi. Salah satu bentuk tes pilihan asosiasi adalah dengan mengikuti petunjuk sebagai berikut. Petunjuk pengerjaan soal itu ada pilihlah A bila jawaban 1, 2, dan 3 benar, pilihlah B bila jawaban 1 dan 3 benar, pilihlah C bila jawaban 2 dan 4 benar, pilihlah D bila jawaban 4 saja yang benar. Pilihan di atas bisa dikembangkan menjadi 5 dengan menambahkan pilihan yang kelima, yaitu E, yakni untuk semua jawaban yang benar. Nah, di sini ada contoh pilihan ganda asosiasi dengan 5 pilihan ya, bisa dilihat ya teman-teman semua. Lalu selanjutnya yang keempat itu ada tes hubungan antara hal. Nah, salah satu bentuk tes hubungan antara hal adalah dengan mengikuti petunjuk sebagai berikut. Petunjuk pengerjaan soal. A. Jika pertanyaan benar, alasan benar, dan ada hubungan sebab akibat. B. Jika pertanyaan benar, alasan benar, dan tidak ada hubungan sebab akibat. C. Jika pertanyaan benar, alasan salah. D. Itu jika pertanyaan salah, alasannya benar. E. Jika pertanyaan maupun alasannya salah. Di sini bisa dilihat teman-teman ada contoh soalnya itu, bisa dibaca ya. Lalu yang selanjutnya itu ada yang kelima, ada menjodohkan. Dalam tes menjodohkan, masing-masing pertanyaan mempunyai jawaban yang tercantum dalam seri jawaban dan menempatkan jawaban-jawaban sehingga sesuai atau cocok dengan pertanyaannya. Di sini ada contoh soalnya ya, bisa dibaca dan bisa dilihat ya teman-teman semua. Lalu yang keenam itu ada tes jawaban singkat. Soal pada tes jawaban singkat bisa dijawab dengan kata, frasa, bilangan, atau simbol. Butir tes jawaban singkat menggunakan pertanyaan langsung dan siswa diminta untuk memberi jawaban secara singkat, tepat, dan jelas. Di sini ada contoh soalnya ya, bisa dibaca. Lalu yang ketujuh itu ada tes melengkapi atau isian. Nah, soal pada tes jawaban singkat bisa dijawab dengan kata frasa, bilangan, atau simbol. Nah, butir tes jawaban singkat menggunakan pertanyaan langsung dan siswa diminta untuk memberi jawaban secara singkat, tepat, dan jelas. Nah, bisa dilihat ya teman-teman contoh soalnya itu seperti situ. Nah, sekian pemaparan dari saya alihkan kepada teman saya berikutnya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Lomadi Gita Laksmi dengan NIM 22130111045 dari kelas 3D Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan memaparkan materi terkait soal untuk penilaian hasil dan proses pembelajaran matematika bagian tes subjektif. Soal pada tes subjektif atau tes bentuk uraian adalah soal yang pertanyaannya memerlukan jawaban karangan atau kalimatnya panjang-panjang, di mana panjang pendeknya kalimat atau jawaban itu relatif, sesuai dengan kecakapan dan pengetahuan si penjawab. Nah, sebelumnya sudah dibahas bahwa terdapat tes uraian bebas dan juga tes uraian terbatas. Jadi contoh tes uraian bebas yaitu luas daerah parkir 2000 meter persegi, luas rata-rata kendaraan 8 meter persegi untuk mobil dan 20 meter persegi untuk bus, biaya parkir masing-masing Rp5.000 untuk mobil dan Rp10.000 untuk bus. Berapa banyak kendaraan masing-masing bisa ditampung agar pendapatan maksimum? Kemudian contoh soal tes uraian terbatas yaitu sebanyak 35% siswa bersekolah dengan naik kendaraan umum, 25% siswa naik sepeda dan sisanya berjalan kaki. Siswa yang berjalan kaki sebanyak 80 orang. Berapa banyak siswa yang naik kendaraan umum dan berapa siswa yang naik sepeda? Nah, di sini juga terdapat
Contoh soal tes kinerja yaitu kamu diberi uang Rp20.000 oleh ibumu dan kamu ingin membelanjakan uang itu untuk keperluan sekolah. Kamu ingin membeli buku tulis yang terbanyak jumlahnya dibandingkan barang-barang lain. Harga satu buku tulis Rp2.500, satu pensil Rp1.500, satu penghapus Rp1.000 dan satu penggaris Rp1.000. Jika semua uang kamu belanjakan, berapa banyak masing-masing barang yang dapat kamu peroleh? Jelaskan dan tunjukkan semua perhitungan sehingga kamu sampai pada keputusan itu. Selanjutnya contoh tes proyek yaitu siswa SMP yang baru belajar konsep kesebangunan diberikan tugas oleh guru matematikanya untuk mengukur tinggi tiang bendera di lapangan upacara. Catatan yang diberikan guru adalah tidak boleh memanjat tiang bendera karena berbahaya. Petunjuk yang diberikan adalah lakukan pada siang hari sekitar pukul 9 saat ada sinar matahari sehingga objek terlihat jelas. Untuk ilustrasinya bisa dilihat pada slide. Materi selanjutnya adalah contoh angket atau non-tes. Nah, yang pertama itu ada angket tidak terstruktur atau angket terbuka di mana bisa kita lihat pada tabel, di sana tidak disertakan pilihan jawaban yang diharapkan. Kemudian ada angket terstruktur di mana pada tabel dapat kita lihat bahwa disertai pilihan jawaban untuk setiap pertanyaannya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Evaluasi adalah proses penting yang dapat membantu kita dalam menilai kualitas pendidikan, mengidentifikasi kelemahan, dan meningkatkan hasil belajar. Dalam konteks pembelajaran matematika, evaluasi menjadi kunci untuk mengatasi tantangan peserta didik yang menganggap matematika itu sulit. Beberapa ciri evaluasi pembelajaran yaitu dilakukan secara tidak langsung, menggunakan ukuran kuantitatif, penilaiannya menggunakan unit-unit tetap, bersifat relatif, dan sering terjadi kesalahan. Tujuan evaluasi pembelajaran meliputi melacak kemajuan, memeriksa pencapaian, mencari kekurangan, dan menyimpulkan hasil pembelajaran. Evaluasi juga memiliki fungsi umum untuk mengukur kemajuan, mendukung perencanaan, dan melakukan penyempurnaan. Prinsip dasar evaluasi pembelajaran mencakup komprehensif, kontinuitas, dan objektivitas. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, pendidik atau guru dapat mengembangkan evaluasi yang efektif untuk meningkatkan proses pembelajaran matematika. Tes objektif dan subjektif memiliki peran yang berbeda dalam mengukur berbagai aspek kemampuan dan karakteristik individu. Sedangkan teknik pengumpulan data non-tes juga penting untuk memahami sikap, pendapat, dan perilaku responden. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila dalam penyampaian kami masih terdapat kekeliruan. Kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.